Halo, pernah atau tidak sih kita mendengar tentang teori belajar humanistik? Kemudian apa saja sih karakteristik, prinsip, dan cara mengimplementasikan teori ini? Lalu siapa saja sih tokoh-tokoh dari teori humanistik ini? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari teori belajar humanistik beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Selamat menyaksikan! Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri dan diterapkan dalam lingkungannya. Lalu apa saja sih karakteristik dari teori humanistik ini? Pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi. Kedua, mementingkan kedaulatan pribadi. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif dan afektif. Yang keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. Mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu. Yang keenam, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. Yang ketujuh, mengutamakan insight atau pengetahuan dan pemahaman. Lalu, tahukah kamu tentang prinsip-prinsip dari teori humanistik ini? Pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. 7. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Selanjutnya, bagaimana implementasi teori ini dalam pembelajaran? Dalam teori humanistik, guru bertindak sebagai seorang fasilitator, sehingga di sini guru mempunyai banyak tugas di antaranya memberi perhatian dan motivasi, memahami karakteristik dari siswa, berbaur dengan siswa, memahami dirinya sendiri, merumuskan tujuan belajar yang jelas, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatifnya sendiri. Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Tokoh-tokoh teori humanistik. Abraham Maslow. Terdapat teori Maslow yang didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. 2. Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Yang keempat, siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Yang kelima, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan pelajar secara lebih mudah. Kekurangan. Yang pertama, bersifat individual. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang keempat, peserta didik kesulitan dalam pengenalan diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Sekian video ini, saya Vince Margarita Langkui mengucapkan terima kasih. God bless you.